Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya. Di kesempatan kali ini izinkan saya menjawab pertanyaan kebanyakan orang yang bingung memilih antara umroh dulu atau bayar hutang dulu. Nah, apakah ini juga menjadi pertanyaan Anda? Karena banyak jamaah kita itu yang juga bertanya, awalnya bingung antara umroh dulu atau bayar hutang dulu. Karena bukankah umroh itu sunnah, sedangkan bayar hutang itu kewajiban. Benar atau benar? Maka kami punya solusi bagi teman-teman yang bingung antara bayar hutang dulu atau umroh dulu. Apa itu solusinya? Solusinya adalah kalau bisa dijalankan secara bersama-sama. Kenapa? Harus fokus salah satu. Kalau bisa kita fokus keduanya, kenapa kita harus pilih salah satu? Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak membantu kita ketika kita punya niat mengamalkan ibadah sebanyak-banyaknya? Itu yang perlu kita pahami dulu. Kalau kita sepakat bahwasanya Allah pasti membantu kita kalau kita ingin ibadah sebanyak-banyaknya, maka kita perlu tahu bahwasanya umroh itu adalah ibadah, membayar hutang itu juga ibadah. Ketika kita meminta keduanya, kita perlu yakin bahwa Allah akan memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalankan keduanya. Lantas secara teknis, seperti apa yang bisa kita lakukan agar umroh dan bayar utang ini bisa kita tunaikan secara bersama-sama? Itu yang perlu kita bedah saat ini. Caranya sangat sederhana teman-teman. Caranya adalah ketika kita punya rezeki, rezeki kita langsung kita bagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah rezeki kita untuk kehidupan kita. Ya, untuk kehidupan kita. Misalnya untuk menafkahi keluarga, untuk bayar sekolah anak, misalnya untuk apa? Misalnya untuk bayar listrik rumah dan lain-lain. Untuk sesuatu yang rutinitas berjalan setiap bulan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita gunakan sepertiganya untuk membayar hutang. Ya, kita melakukannya untuk membayar hutang. Yang ketiga adalah kita lakukan untuk menabung. Ketika kita disiplin untuk melakukan ketiganya, ketika punya uang langsung diposkan ketiganya. Kewajiban, bayar hutang, dan menabung umroh. Kewajiban artinya rutinitas tiap bulan, bayar hutang sama umroh. Gitu terus, maka insya Allah semuanya bisa berjalan secara harmonis, semuanya bisa berjalan secara bersamaan. Tidak perlu bingung memilih antara umroh dulu atau bayar hutang dulu. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Nah, ada yang menyanggah bahwasanya bagaimana ketika pendapatannya kurang. Nah, oleh sebab itu tadi di awal saya kasih notabin atau saya kasih catatan bahwasanya ketika kita meminta kepada Allah untuk menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya, tidak mungkin Allah tidak menolong kita. Maka kalau kita memilih banyak ibadah dan kita meniatkan menunaikan banyak ibadah, maka niscaya Allah pasti akan menolong kita. Jadi lupakan dulu tentang income yang masuk. Ya, sekali lagi saya ulangi, lupakan dulu tentang income yang masuk. Lupakan dulu tentang angkanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita pupuk dulu keyakinan diri kita bahwasanya kalau kita mau menjalankan banyak ibadah, maka itu akan menjadikan Allah semakin senang. Kalau kita menjadikan Allah semakin senang, maka Allah akan membantu kita dengan caranya. Yang jadi masalah adalah manusia seringnya mengukur hal-hal di luar kapasitasnya dengan kapasitasnya. Ya, umroh itu undangan dan itu adalah haknya Allah, maka kita jangan mengukurnya. Bayar utang itu juga kewajiban, kewajiban itu juga perintah dari Allah, itu juga haknya Allah, maka kita ya jangan menunda-nunda juga. Nah, berikutnya adalah PR-nya jangan nambah utang. Nah, itu. Kalau kita
bisa disiplin demikian, maka insya Allah kita jadi bisa menjalankan secara bersama-sama. Umrohnya dapat, bayar hutangnya juga lunas. Oke, bisa dipahami sampai sini? Karena banyak di antara teman-teman jamaah kami yang mempraktekkan cara demikian. Setelah beliau praktekkan cara demikian, ternyata Masya Allah ada banyak rezeki yang tidak terduga. Tiba-tiba dapat peluang usaha, tiba-tiba dapat peluang dagangan, tiba-tiba dapat rezeki cuma-cuma, dan banyak hal lainnya. Maka yang dipakai di sini nomor satu adalah iman dulu, kemudian praktekkan. Jangan bertanya. Oke, tiga ya. Iman, praktekkan, jangan bertanya. Nggak perlu dipikir uang dari mana, nggak perlu dipikir uang masuknya kok masih kekecilan, nggak bisa dibagi tiga dan sebagainya. Nggak perlu dipikir. Sekecil apapun, misalnya 100.000 ya langsung bagi tiga. 30.000 buat makan, 30.000 buat bayar utang, 30.000 buat umroh. Tuh. 10.000-nya terserahlah, bebas. Mau buat yang sehari-hari, mau buat yang ditaruh yang hutang, mau ditaruh yang buat umroh juga boleh. Punya 1 juta juga dibagi tiga. 300.000, 300.000. Yang 100.000 juga terserah, pilih di antara ketiga tadi. Kalau kita sudah punya habit istiqomah seperti itu, insya Allah utangnya lunas, umrohnya dapat. Mudah-mudahan dapat jawaban. Ya, terima kasih sudah nyimak channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.